Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda Ibu kelas 8? Ya, mudah-mudahan Ananda sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, selamat datang di kelas matematika, yang mana pada hari ini pembahasan kita masih berkenaan dengan fungsi, yaitu bagaimana cara kita membentuk suatu fungsi. Jika sebelumnya Ananda sudah mempelajari bagaimana cara menentukan nilai fungsi, apa yang dimaksud dengan fungsi, dan hari ini kita akan belajar bagaimana cara kita membentuk suatu fungsi. Ya, sebelumnya Ananda sudah mengetahui bentuk umum dari suatu fungsi. Ya, bentuk umum dari fungsi itu kita nyatakan seperti halnya Ibu sajikan di dalam slide, yaitu fx sama dengan ax tambah b. Ya, yang mana fx ini merupakan daerah hasil. Ya, ini adalah daerah hasil atau range, atau yang biasa disebut juga sebagai bayangan. Ya, X ini adalah daerah asalnya. A ini merupakan koefisien dan B adalah suatu konstanta. Nah, ini kita katakan sebagai fungsi. Oke, bagaimana cara kita membentuk suatu fungsi? Ibu langsung saja masuk ke contoh soal. Ya, di sini diberikan fx sama dengan ax tambah b. Jadi kita akan membentuk fungsi yang berbentuk fx sama dengan ax tambah b. Yang mana diketahui nilai dari f4, ya, itu sama dengan 5, dan f-2 sama dengan min 7. Jadi diketahui nih, untuk x sama dengan 4, maka f4-nya adalah 5. Dan untuk x sama dengan min 2, maka f hasil bayangannya itu adalah min 7. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita mencari nilai A dan B. Ya, karena di sini kita harus tahu dulu nilai A dan B. Oke, untuk mencari nilai A dan B, pertama kita nyatakan dulu fungsinya, yaitu fx sama dengan ax tambah b. Oke, yang diketahui di sini adalah f4 sama dengan 5. Oke, kita masukkan saja f4 yang artinya ganti x dengan 4. Maka kita ganti x dengan 4. A kali 4 itu sama dengan 4A. Gitu ya, jadi kita ganti x-nya dengan 4. A kali 4 adalah 4A ditambah B. Nah, diketahui dari soal juga bahwa f4 itu sama dengan 5. Maka kita nyatakan sini f4 sama dengan 4A tambah B sama dengan 5. Dengan cara yang sama, kita masukkan juga untuk yang x sama dengan min 2. F min 2 gitu ya. Jadi F min 2. Yang artinya ganti X dengan min 2. Maka kita perolehlah A kali min 2, min 2A, tambah B sama dengan F min 2 dari soal diketahui yaitu min 7. Min 7. Oke, setelah Ananda menyusun ini, barulah dapat kita tentukan nilai A dan B dengan menggunakan metode eliminasi. Maksudnya eliminasi, kita akan mengurangkan ya atau menghilangkan salah satu dari A atau B di sini. Oke, kita tinggal susun saja. 4A tambah B sama dengan 5. Gitu ya. Kemudian kita punya min 2A tambah B sama dengan min 7. Nah, di sini kita harus mengeliminasi. Dan yang akan kita eliminasi, ya, kita eliminasi dengan kurang. Karena di sini kita punya B, nilai B di sini sama, gitu ya. Jadi kita dapatkan B kurang B itu sama dengan 0, atau bisa saja kita coret. Kemudian selanjutnya, yang untuk di nilai A, 4A dikurang min 2A. Jadi kalau Ananda bingung, lebih baik kita tulis 4A dikurang min 2A. Dikurang min 2A. Oke, jadi bentuknya seperti ini ya. 4A dikurang min 2A. Nah, min ketemu min, positif ya. Jadinya kita dapati 4A tambah 2A sama dengan 6A. Maka kita tuliskan di sini. 4A kurang min 2A adalah 6A. Tambah 0 tadi ya. Jadi kalau 0 tidak perlu kita tuliskan lagi. 5 dikurang min 7. 5 dikurang min 7.
Oke, kita ulangi. 5 dikurang min 7. Kita tuliskan. 5 dikurang min 7. Maka kita dapati 5 min ketemu min positif sama dengan 12. Maka kita dapati di sini 6A sama dengan 12. 6 dikali berapa supaya 12? Ya, yaitu dikali 2. Maka kita dapat di sini, yaitu A sama dengan 12 per 6 itu sama dengan 2. Maka kita dapatilah hasil dari untuk nilai A sendiri, yaitu A sama dengan 2. Nah, setelah kita peroleh nilai A, maka tentunya kita harus cari nilai B. Nah, untuk mencari nilai B, Ananda pilih salah satu dari persamaan ini. Mau yang pertama atau yang kedua? Lebih baik kita cari yang positif ya. Oke, kita ambil yang pertama, yaitu 4A tambah B sama dengan 5. Gitu ya. Nah, kita sudah dapat nih, nilai A sama dengan 2. Maka kita masukkan nilai A sama dengan 2. Yaitu 4 kali 2 tambah B sama dengan 5. Gitu ya, 4 kali 2, 8, tambah B sama dengan 5. Kita mau nilai B di sini. Maka kita harus pindah ruaskan 8. Kalau di sini positif, kita pindah ruaskan ke kanan. Awalnya positif berubah jadi negatif gitu ya. Oke, kita tulis dulu 5 dikurang, siapa tadi yang kita pindahkan? 8. Gitu ya. Jadi kita tuliskan dulu nih, apa yang ada di sisi kanan. Kemudian siapa yang kita pindahkan? Oh, 8 gitu ya. Karena 8 positif, kita pindahkan berubah jadi negatif. Maka kita dapati nilai B itu sama dengan 5 dikurang 8. Yaitu negatif 3. Oke, kita dapatilah untuk pertanyaan yang A, yaitu nilai A dan B. Kita peroleh di sini nilai A-nya sama dengan 2 dan B sama dengan negatif 3. Oke, kita nyatakan di sini nilai A-nya sama dengan 2 dan B-nya sama dengan negatif 3. Ya, selanjutnya kita akan coba mencari bentuk fungsinya. Nah, bentuk fungsi, seperti yang udah Ibu sampaikan sebelumnya, bentuk umum dari fungsi yaitu adalah fx sama dengan, nah karena dia mintanya bentuknya seperti ini ya, fx sama dengan ax tambah b. Nah, kita sudah peroleh nih nilai a dan b, tinggal kita masukkan saja. Ya, jadi fx sama dengan, substitusikan nilai a. A nilainya adalah 2, maka kita ganti a sama dengan 2. 2x tambah B. B bernilai negatif 3. B negatif 3. Maka dapat kita tuliskan bentuk lainnya 2x plus dikali negatif plus kali negatif yaitu negatif 3. Atau fx sama dengan 2x kurang. Lanjut kita coba cari nilai dari f2. Nah, jadi setelah kita menemukan rumusnya, ya, bentuk fungsinya, barulah bisa kita cari nilainya. Tinggal kita ganti, karena kita punya persamaan fx, suatu fungsi fx sama dengan 2x kurang 3, yang ditanya adalah nilai f2, artinya ganti nilai x dengan 2. Oke, kita ganti nilai x dengan 2, yaitu 2 kali 2 kurang 3. 2 kali 2, 4, 4 kurang 3, 1. Maka kita perolehlah nilai F2 sama dengan 1. Nah, jadi beginilah bagaimana cara kita menentukan bentuk fungsi. Jadi yang pertama kita tentukan dulu nilai A dan B, kemudian baru kita dapat membentuk fungsi, yang mana setelah kita membentuk fungsinya, ya, fungsi fx-nya, barulah bisa kita cari nilai dari suatu fungsi.